ada di sini untuk mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Kami hadir di sini untuk menyembah Engkau, untuk mengagungkan Engkau Allah yang besar itu. Layaklah kami merasakan hadirat-Mu hari ini Tuhan, baik secara offline maupun secara online. Pertolongan-Mu nyata atas kami, kebenaran-Mu Engkau akan nyatakan, membentuk, memotivasi akan paradigma kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh benar-benar tahu isi hati Tuhan. Ubahlah kami jikalau kami salah, tegurlah kami jikalau kami melawan Engkau. Jika kami tidak menjadi berkat, ubah kami ya Tuhan. Bapa, kami serahkan waktu ini hamba-Mu, semua yang jemaat yang mendengarkannya, biar seperti Maria duduk mendengarkan kebenaran-Mu. Jauhkan daripada yang jahat, kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu ibadah ini, firman Tuhan yang diberitakan. Kami percayakan semua kepada Tuhan Allah yang besar dan dahsyat, melampaui dari segala alam dan kuasa kegelapan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali. Kita bersyukur hari ini kita boleh memuji menyembah Tuhan. Hari ini adalah minggu kelima, minggu terakhir di bulan Januari ini. Ya saudara, di dalam satu bulan Januari ini kita sudah berbicara tentang hal yang baru. Di tahun yang baru ini kita sudah membahas hati yang baru, roh yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru, kasih yang baru. Hari ini kita berbicara rahmat yang baru. Baik, kita akan membaca ratapan. Di mana ratapan perjanjian lama atau perjanjian baru? Baik, kita akan baca bersama-sama ratapan 3, 21, 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Demikian firman Tuhan pada bagian ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita tentu kita selalu rindu hal-hal yang baru, bukan? Apalagi tentang rahmat dan anugerah Tuhan, kita selalu rindu itu. Ada satu pujian yang sangat terkenal, yaitu lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Wah, indah sekali lagu ini, bukan? Saudara, banyak orang menyanyikan lagu ini. Banyak orang menginginkan hal ini. Tentang apa? Selalu baru rahmat-Nya. Saudara,
Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, saya sering menyanyikan lagu ini. Saya percaya jemaat umat Tuhan menyanyikan lagu ini. Tuhan, sebagai seruan, rahmat-Mu baru tiap pagi, pertolongan-Mu baru tiap pagi, tiap saat. Kita rindu seperti Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia pun berseru dan dituangkan di dalam ratapan. Ada rahmat, ada anugerah baru setiap pagi. Saudara, kalau kita melihat, kenapa kita rindu akan rahmat-Nya setiap pagi? Tentu ada alasannya, bukan? Tentu ada sebabnya. Mari kita belajar dari Nabi Yeremia yang menuangkan akan kitab ratapan ini, yang menuangkan tulisan dan berseru. Rahmat-Nya biar baru tiap pagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia merindukan adanya rahmat dan yang baru dari Tuhan, karena Nabi Yeremia melihat kondisi Israel pada waktu itu. Kondisinya bagaimana, teman-teman? Saudara, ketika dia melihat, dia menuangkan ratapan tangisan ini. Dia melihat apa? Melihat ke sebuah kejayaan menjadi kehancuran, kejayaan menjadi kesengsaraan, kekayaan menjadi kemiskinan, sukacita masuk di dalam kedukacitaan. Itu ada di dalam ratapan 3, ratapan 4, di dalam ratapan 5. Melihat adanya runtuhnya, hilangnya kerajaan Israel dari keturunan Daud yang begitu kokoh, yang begitu mulia, yang begitu dikagumi orang, sehingga hancur lebur, tidak ada lagi kerajaan itu. Bayangkan, kerajaan yang begitu megah dari kerajaan Daud dan Salomo dipuji-puji orang. Apalagi Raja Salomo dikatakan raja paling bijak di dunia, dan tak ada lagi yang lain. Tapi akhirnya hancur. Melihat runtuhnya akan tembok-tembok kota Yerusalem, melihat runtuhnya akan bait suci. Saudara yang dikasih Tuhan, itu ratapan pasal 1 ayat 4 sampai ayat 14. Adanya kelaparan, adanya kematian, adanya kehancuran di dalam bermasyarakat. Bayangkan, kalau bangsa Israel suatu bangsa yang besar, bangsa yang bermasyarakat, di bangsa yang dipersatukan di dalam Tuhan Allah Yahweh, mereka hancur lebur. Bukan lagi suatu unity, bukan suatu negara lagi, umat Allah yang dikatakan satu persekutuan, satu umat Allah. Adanya penghinaan dari musuh, adanya pengucilan sehingga dibawa ke Babilonia, dan terakhir yang sangat terpenting, terpisahnya dengan Tuhan, terpisahnya dengan Tuhan. Saudara, coba bayangkan, coba kita terbayangkan, kalau kita ada di sana waktu itu, kondisi Israel pada waktu itu, saya percaya hati kalian yang benar-benar dekat dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, engkau akan menangis di hadapan Allah, engkau akan bergabung di hadapan Allah. Nehemia saja ketika melihat tembok Yerusalem sudah runtuh saja, tembok Yerusalem runtuh. Setelah mendengar berita itu, Nehemia langsung berlutut, langsung bergabung, langsung mengambil suatu abu taruh kepalanya. Itu baru tembok Yerusalem. Nehemia
Nehemia berkabung sedemikian rupa. Apalagi ketika zaman Yeremia, dalam bangsa waktu itu di zaman dijajah oleh Babelonia. Dalam kondisi seperti itu, kejayaannya sudah hancur, kekayaan sudah hancur, sukacita sudah hilang, tembok-tembok hilang, kelaparan, kematian, hancurnya komunitas masyarakat bangsa umat Allah, penghinaan, pengucilan, dan mereka jauh-jauh dari Tuhan. Saya percaya orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan mencucurkan air mata, akan berteriak, akan beratap. Tidak heran didirikanlah tembok ratapan di Yerusalem. Kita sering melihat, bukan? Ratapan ada di tembok, kita menghadap tembok, kita berseru di sana, kita menangis di sana, kita berteriak-teriak di sana. Itu tembok ratapan. Ada hanya satu di dalam dunia, yaitu di dalam bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu beratap kepada Tuhan seperti itu. Saudara bayangkan, masa ada negara-negara lain mendirikan tembok ratapan itu? Tidak ada. Saudara, kalau kita bayangkan bagaimana ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu terjadi karena apa? Saudara pikirkan, sesuatu terjadi itu pasti ada sebab akibatnya. Dikatakan di dalam ayat 1, pasal 1 ayat 20, tolong baca Febri dari sana saja, baca Ratapan 1 ayat 20. Sudah ketemu? Silakan Febri baca dari sana, ya, berdiri. Ratapan 1 ayat 20. Ya Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar kekuatanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak, di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampah. Ya, ada penyakit sampah juga. Ini adalah ratapan daripada Nabi Yeremia mewakili umat Allah. Semuanya itu ada sebabnya. Bagian ini ditunjukkan sebab karena berontak kepada Tuhan. 1:18. Baca 1:18. Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai terang. Mereka bisa seperti itu karena mereka melawan kebenaran Allah, melawan firman Allah. 2:14. Tolong Resa 2:14. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, memberikan ramalan yang salah dan sesat itu demi kepentingan mereka sendiri. Bayangkan pemimpin umat Israel bisa seperti itu. Akhirnya tidak heran dan tidak heran terjadilah kondisi bangsa Israel seperti itu. Saudara, timbulnya dalam kondisi seperti itu, timbulnya adanya perasaan yang tertekan, keluhan yang mendalam kepada Tuhan, jeritan pengakuan dosa yang paling dalam. 1 ayat 8. Tolong ya, tolong baca Chris. Baca ayat 1 ayat pasal 1 ayat 8. Berdiri.
Yerusalem sangat berdosa sehingga najis semuanya. Semua yang dulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat keranjangnya dan dia sendiri berdosa dan mengganti-gantikannya. Satu hal yang sangat indah dikatakan Yerusalem sudah berdosa. Ada pengakuan di hadapan Tuhan. Saudara, kita bersyukur kalau saya tidak tahu bangsa Israel pada waktu itu bagaimana. Tetapi Nabi Yeremia mewakili umat Israel merasakan akan hal-hal seperti itu. Maka dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Ini tentu baik dan benar. Dia mengaku dosa atas Yerusalem. Itu baik dan benar. Itulah pemimpin yang baik. Ya. Kalau suatu keluarga ada masalah, ada dosa, baiklah pemimpin keluarga yaitu ayah itu, suami itu mengaku di hadapan Tuhan bahwa tentang dosa-dosa yang dialami oleh keluarga. Jikalau suatu perusahaan ada kesalahan yang besar, biarlah direkturnya, pemimpinnya, ownernya boleh mengaku dosa untuk semua karyawan-karyawannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya di dalam kondisi mereka, Yeremia datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kepada Tuhan, dan menyatakan pengharapan kepada Tuhan. Ini penting, pengharapan kepada Tuhan. Dia menyuarakan akan harapan itu di dalam ayat 21. Dikatakan apa ayat 21? Tetapi hal ini yang kuperhatikan. Mana? Itu sebenarnya tidak usah diketik lagi. Klik ke atas dia sudah punya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Saudara, sekali lagi, bahwa inilah yang diperhatikan oleh Yeremia. Apa yang diperhatikan, saudara? Apa yang diperhatikan? Dia memperhatikan akan keadaan bangsa Israel seperti itu, mengerikan seperti itu, kondisi seperti itu, keadaan yang begitu hancur, kepedihan yang begitu dalam. Saudara, akhirnya dia memperhatikan, baru dia keluarkan kalimat lanjutan. Aku berharap. Oleh sebab itu aku berharap. Ya puji Tuhan, Yeremia menggambarkan akan umat Allah yang sejati. Melihat situasi sahabat-sahabatnya, melihat situasi orang-orangnya, melihat umat-umat Allah. Dia berharap kepada Tuhan. Ya, kita melihat orang tua kita seperti itu, kita berharap kepada Tuhan. Kita melihat orang tua kita seperti itu, kita datang berharap kepada Tuhan. Kita melihat kondisi gereja seperti itu, kita berharap kepada Tuhan. Kita melihat situasi bangsa dan negara seperti ini, kita datang berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berharap di sini apa? Berharap kepada siapa? Akan hal yang pasti tak? Benar tak? Atau hanya angan-angan saja? Atau mudahan-mudahan saja? Atau ya suatu yang semu pengharapan itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yeremia mempunyai pengharapan yang pasti. Kenapa pasti? Karena dia berseru kepada Allah yang hidup itu. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tahu Allah yang hidup itu Allah yang memimpin umat Israel dari bangsa Mesir ke tanah Kanaan. Itu begitu dahsyatnya Allah itu
menunjukkan Allah yang hidup itu, yang melampaui segala ilah-ilah itu. Dia berharap kepada Allah itu, yaitu Allah Yahweh. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan, rahmatnya yang tidak pernah habis-habisnya. Kesetiaan Tuhan sangat besar dan tidak pernah diragukan. Itu pengharapannya. Saudara, dikatakan kasih Tuhan, rahmatnya Tuhan, kesetiaan Tuhan itu selalu baru. Apa artinya kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru? Baru tiap pagi, artinya itu nyata, itu ada, itu real, dan itu terasakan. Rahmatnya selalu baru tiap pagi, itu saya sudah rasakan. Itu ada, itu benar, itu nyata. Mari saya akan membacakan ayat 21 sampai 26. Tolong kliknya cepat. 21 sampai 26 saya membacakannya supaya teman-teman menyimaknya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Dan oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Kalimat di dalam ayat 21 sampai 26 berbicara tentang berharap. Berharap adanya pertolongan yang pasti, berharap kepada Tuhan yang setia, berharap kepada Tuhan yang penuh rahmatnya yang baru tiap pagi itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang digambarkan oleh Yeremia. Di dalam diri Yeremia ada satu prinsip yang penting, yaitu jika kita berharap kepada Tuhan, jika kita datang kepada Tuhan dalam kondisi seperti itu, maka ada suatu hal yang terjadi, yang dikatakan di dalam pasal 5 ayat 21. Di sana dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Kami akan kembali. Baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Apa arti dalam bagian ini? Satu prinsip yang penting ketika dalam kondisi seperti itu, berharap datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan kondisi yang semula itu. Amin. Ini konsep daripada Nabi Yeremia. Sekali lagi ini penting. Konsep kalau kondisi-kondisi seperti itu, di dalam ayat yang kelima dia menegaskan, kondisi ketika kita datang bertobat, kita mengaku segala dosa kita, kita berharap kepada Dia, Tuhan akan memperbaharui kita. Kita akan dipulihkan kondisi-kondisi seperti itu. Inilah iman Nabi Yeremia. Biarlah iman ini juga ada di dalam diri kita. Kita percaya rahmatnya baru tiap pagi, dan itu nyata bagi kita pada tahun 2021. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara anak yang bungsu itu melawan Tuhan, akhirnya pergi berfoya-foya, akhirnya pergi melakukan dosa melawan Allah, akhirnya hidup di dalam keberdosaan itu, hidup di dalam kemurkaan Allah, hidup di dalam akhirnya kesengsaraan, akhirnya makan makanan
binatang itu Allah Bapaknya menunggu dan menunggu. Puji Tuhan, anak yang bungsu ini kembali ketemu dengan bapaknya. Bapaknya itu memang harapan daripada bapaknya, sehingga membawa anak itu kembali kepada semula, menjadi anak Bapa, menikmati sukacita Bapa, menikmati anugerah Bapa, menikmati berkat-berkat komunitas yang baru lagi, yang unity dengan keluarga itu. Ini kondisinya. Amin. Kita seperti itu. Saya percaya, kenapa di dalam dunia seperti ini dan baru pertama terjadi pandemi seperti ini, yang mengerikan seperti ini, itu pasti ada sebabnya. Oleh sebab itu, kembalilah kepada Tuhan, mengaku segala dosa itu kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan kembali. Saya percaya kok. Setiap orang bercerit-cerit, mereka itu pasti bercerit-cerit. Yang kena COVID yang terbesar di dunia adalah Amerika. Ya pasti mereka mencerit-cerit itu. Kenapa bisa begini? Tapi herannya, Amerika adidaya itu, yang hebat itu, tidak menemukan vaksin antivirus corona. Kenapa? Freezer itu di mana? Jerman. Kenapa di Tiongkok? Kenapa di India? Bukan di Amerika. Coba kita berpikir sejenak. Tuhan memang tahu bagi saya melihat Tuhan memang tidak mengizinkan Amerika untuk menemukan akan hal itu. Padahal hebat, luar biasa. Siapa tak kenal orang-orang Amerika yang hebat-hebat itu? Kenapa bukan dari mereka antivirus? Ya sedikitlah saya berbicara tentang hal ini, saudara. Pasti ada sebabnya itu, dan mungkin tidak. Setuju, saudari Titia? Coba kita lihat Yesus berkata apa di dalam Matius pasal 11 itu, ayat 18 kalau tidak salah. 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus itu. Berserulah kepada Tuhan Yesus itu. Dia akan memberikan pemulihan. Dia akan kembalikan akan kelegaan, sukacita, meringankan kuk yang kau dapatkan itu. Saudara, Tuhan Yesus sudah menunjukkan dan sudah membuktikan siapa yang datang kepada Dia akan mendapatkan akan sukacita, akan mendapatkan akan anugerah Allah. Jangan melawan Tuhan Yesus, jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Kita ibadah ini adalah datang kepada Tuhan Yesus, menyembah Dia. Jangan sampai tidak ibadah. Coba kita lihat orang-orang yang datang disembuhkan, orang-orang datang dikuatkan. Petrus yang hancur dikuatkan, Thomas dikuatkan. Semua yang datang. Engkau takut tidak mendapatkan hidup yang kekal. Engkau tak saat-saat terakhir engkau mengalami ketakutan tidak masuk di dalam kerajaan surga. Engkau takut akan masuk dalam neraka kekekalan. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan mendapatkan keselamatan. Engkau akan diberikan iman. Izinkan untuk masuk di dalam kekekalan surga dan diselamatkan. Dosamu pasti diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia memang tidak mudah untuk mengampuni. Mulut bisa berkata aku mengampuni, tapi hati belum tentu bisa. Tapi kalau Tuhan
ketika berkata, aku mengampuni semua, dan dosamu dari barat akan dibuang sampai ke timur. Dosamu merah seperti kemisi, akan putih seperti bulu domba. Itu Tuhan Yesus kita. Saudara, siapa yang dapat melakukan itu di dalam dunia ini? Only one, Jesus Christ. Your Savior. Dialah juru selamat kalian. Amin. Biar Tuhan menolong. Kita nyanyikan lagu ini ya saudara. Menaikkan syukur. Baik. Pemain musik nyanyikan lagu ini. Nanti Ibu Titian maju ke depan mendoakan firman Tuhan. Kita nyanyikan balik berdiri. Nyanyikan lagu ini. Semua diberkati Tuhan. Amin. Baik. Menaikkan syukur bisa semua. Menaikkan syukur ya, tadi itu lagu itu tadi. Singer lagu Bapa Engkau sungguh baik. Ada sudah?
kehidupan kami. Terima kasih buat berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi dan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk santapan rohani yang telah Engkau dengarkan kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah firman itu Tuhan menjadi makanan rohani yang luar biasa dalam kehidupan kami, menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kami. Setiap jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus, tetaplah Engkau limpahkan berkat-Mu kepada kami. Jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, baik yang secara online maupun offline, kiranya kasih Tuhan terus-menerus melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau semakin memberkati Tuhan, semakin maju, semakin meningkat lagi, dan Engkau terus-terus memberkati keluarganya, segala pekerjaannya Tuhan Engkau berkati. Kiranya kasih Tuhan tiada henti dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, menjaga melindungi kami, sehingga kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.